Saudara, saat ini di Kota Denpasar, siswa sekolah menengah pertama sedang mengikuti MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah dan mengetahui seperti apa proses MPLS di sekolah-sekolah di Kota Denpasar, khususnya SMP di Kota Denpasar. Saat ini saya sudah bersama Anak Agung Putu Gede Astara sebagai Kabid Pembinaan SMP Disdikpora Kota Denpasar yang saat ini sedang melakukan monitoring ini Pak. Sibuk ya Pak ya pagi-pagi ini ya Pak ya. Kemana saja nih Pak pantaunya? Ini kita sedang melaksanakan monitoring pelaksanaan MPLS di SMP Cipta Dharma. Setelah tadi pagi kita lakukan pembukaan secara umum, baik negeri maupun swasta. Selanjutnya kita bersama tim Disdikpora melakukan monitoring ke setiap sekolah. Nah, bagaimana pantauan hari pertama pelaksanaan MPLS ini Pak di Kota Denpasar, khususnya di SMP? Astengkare pelaksanaan MPLS kita di Kota Denpasar ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari pembukaan tadi pagi dan sampai saat siang ini pelaksanaan di Satuan Pendidikan SMP Cipta Dharma ini sudah berjalan sesuai dengan materi yang kita berikan ke sekolah-sekolah. Bagaimana aturan dari pelaksanaan MPLS khususnya di tahun 2024 ini? Apakah masih ada istilah perpeloncoan Pak? Ya, MPLS di tahun 2024 ini kita di Denpasar ini tidak saja di Denpasar, mungkin seluruh nasional ya, secara nasional sudah tidak melakukan perpeloncoan ya kepada anak didik, kepada peserta didik kita yang baru masuk di SMP. Maka dari itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada siswa-siswa kita yang baru masuk ke SMP, ke jenjang SMP ini, memberikan pelayanan yang nyaman, yang inklusif, ya, yang berkebinekaan. Itu yang kita harapkan dari MPLS yang kita laksanakan. Pak, secara umum materi apa saja yang diberikan Pak kepada para siswa yang baru akan memasuki SMP ini? Ya, kalau segi materi tentunya disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kalau kita di sini di Bali, di Denpasar khususnya, ya banyak materi yang kita sampaikan ke satuan pendidikan, tetapi kemampuan satuan pendidiklah yang menentukan materi mana yang dianggap penting ya, yang diberikan kepada anak didik kita yang baru memasuki masa MPLS ini. Materi kita diantaranya adalah kebangsaan ya, yaitu masalah dari BNN di narkoba juga, yaitu anti bullying juga ya, anti bullying. Ya, anti korupsi juga kita berikan ya materinya, juga dari kejaksaan kita berikan ya. Sudah itu dari kepramukaan juga kita berikan ya. Di samping itu juga dari layanan kenakalan remaja juga ya, kenakalan. Berarti materinya beragam ya, tadi disampaikan bahwa anti narkoba juga masuk di sana, anti korupsi juga sudah istilahnya untuk pendidikan sejak awal lah gitu sudah diberikan pemaparan ini. Termasuk ini juga Bu, artinya kemajuan untuk digitalisasi siswa. Ya, dari Kominfo narasumbernya nanti. Ada juga. Ya. Nah, Pak, sebelum kita lanjut Pak, berapa sih ada total siswa yang kemarin sudah lolos pada penerimaan peserta didik baru, khususnya di Kota Denpasar yang mengikuti MPLS hari ini? Kalau total siswa sampai sekarang belum kami pastikan Bu. Kalau di negeri sudah pasti, yaitu 5.240. Di negeri. Ya, kalau di swasta karena ini masih ada penerimaan ya. Mungkin ada yang belum dapat sekolah swasta masih memilih dia. Kami persilakan untuk memilih kembali sesuai dengan keinginan orang tua dan keinginan siswa tersebut. Baik, berarti kalau sampai saat ini berarti masih ada sekolah, khususnya sekolah-sekolah swasta yang masih dalam proses penerimaan siswa. Ya. Lalu bagaimana dengan proses MPLS kalau di sekolah swasta Pak? Proses MPLS di sekolah swasta bersamaan dengan pelaksanaan MPLS di sekolah negeri. Ya, seandainya ada anak-anak siswa kita yang baru mendaftar, dipersilakan oleh sekolah masing-masing untuk melakukan tindak lanjut kelanjutan daripada MPLS. Baik, Pak, apa sih yang baru atau yang terbaru pada MPLS tahun ini di Denpasar, khususnya di tingkat SMP ini?
Katanya tadi saya dengar ada dibentuk satgas gitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan itu. Iya, memang benar ya. Di samping kita menyetop bullying, menyetop kekerasan, ya, perpeloncoan yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka sekarang dari Kementerian Kemendikbudristek mewajibkan membentuk satuan tugas. Di Dispora di kabupaten kota di seluruh Indonesia diwajibkan membentuk satuan tugas yang namanya PPKSP. Ya, itu tugasnya adalah memonitoring pelaksanaan MPLS yang sedang berjalan. Apakah benar tidak terjadi kekerasan-kekerasan di satuan pendidikan? Itu tugas MPLS intinya. Ya. Satgas MPLS itu ya Pak. Ya. Itu dibentuk seperti apa Pak? Misalnya satu kota itu ada timnya berapa gitu? Ya. Itu dibentuk berdasarkan SK Wali Kota. SK Wali Kota yang terdiri dari instansi terkait, ya, seperti kesehatan, dinas sosial, P2KB Kota Denpasar, dan Dispora Kota Denpasar selaku leading, ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, yang terakhir Pak, apa nih himbauan kepada mungkin para siswa dan juga pada orang tua siswa terkait dengan pelaksanaan MPLS kali ini? Ya. Dan juga para guru mungkin yang mengisi materi gitu. Ya, saya selaku Ketua PPDB, ya, selaku Kabid PSMP di Distrik Kepora Kota Denpasar tentu mengharapkan semua pelaksanaan MPLS ini baik dari awal sampai akhir nantinya, dari tanggal 15 sampai 19 nantinya, supaya berjalan dengan baik. Ya, harapan saya orang tua agar mendukung pelaksanaan ini dan guru-guru untuk memaksimalkan bagaimana kita mengawasi, ya, pelaksanaan jalannya MPLS ini di satuan pendidikan masing-masing, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terima kasih Pak Agung atas waktunya pada kesempatan kali ini. Ya, demikian tadi wawancara terkait dengan bagaimana proses MPLS di Kota Denpasar, di mana MPLS di Kota Denpasar ini masih akan berlangsung hingga 19 Juli mendatang, dan tentunya tidak ada lagi perpeloncoan karena yang diutamakan adalah bagaimana membuat siswa ini nyaman berada di sekolah. Saya Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryasa, Kompas TV, Gianyar, Bali.